Bohong. Bohong, 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 bohong. 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 Astagfirullah. Bohong. Rakyat Indonesia ya Rab. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah semua. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salam. Semoga Allah tempatkan di surganya. Semoga rakyat Palestina, khususnya rakyat Gaza yang telah terbunuh dengan keji dan biadab, Rasulillah sallallahu wa tub alaina. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha wa yas'auna fi man taba min ba'di dhul. Pahalanya besar insyaallah. Panas yang mengguyur kita ini menggugurkan dosa kita insyaallah. Ayo dosa kita digugurin sama Allah. Ayo cepetan. Silakan. Ayo sini. Kapan lagi? Latihan buat di padang masyar. Ayo cepetan. Ayo pahalanya besar. Zainab. Ayo sini, ini rame, ini masih kosong. Sebelah kanan mobil komando masih kosong. Silakan yang ada di ujung, yang ada di bawah pohon. Ayo mari merapat kemari. Nanti kita dengarkan amanat imam besar. Ini kira-kira Jokowi mau ditangkap nggak nih? Jokowi mau ditangkap nggak nih? Pupu Bapak mau dilengserin nggak nih? Ayo merapat sini, ayo. Tunjukkan perjuangan kita. Ayo, tunjukkan perjuangan kita. Ayo segera sini, merapat. Tunjukkan perjuangan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Insya Allah panas ini bisa menggugurkan dosa kita. Dosa kita diampuni nama Allah. Ayo kita panas-panasan bareng, ayo semua. Biar dapat berkah. Biar Allah pandang kita semua. Perjuangan kita dilihat oleh Allah. Ayo mari, masih banyak yang kosong, sebelah sini. Ayo kita bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin habibillah. Ayo merapat sambil salawat. Salatullah. Mari sama-sama kita dengarkan. Sambil merapat kita dengarkan lagu, kita nyanyi bareng-bareng lagu Indonesia Raya. semua berdiri. Ayo berdiri semua. Ayo semua berdiri. Yang akan dipimpin oleh Ustadz Maman Suryadi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan.
Ayo semua berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nahnu rijalul islami, na'muru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari, narju mardatillahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina, bi ahmana rasulah wal muslimin ikhwana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kami pejuang Islami, yang ma'ruf kami jalani, yang munkar kami perangi, mencari ridha ilahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan kami, dan Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, Muslimin saudara kami. Ayo semua. La ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rabbuna wa huwa hasbuna, Muhammadur Rasulullah huwa qudwatuna, Al-Qur'anu imamuna wa jihadu sabiluna, wasyahada ghayatuna. Allahu akbar, 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 Allah Tuhan kami, Dia tujuan kami, Muhammad Sang Rasulullah, Dia teladan kami, Al-Quran pedoman kami, jihad jalan juang kami, mati syahid harapan kami semua. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Takbir, takbir, takbir. Masih semangat, masih semangat. Sampai Jokowi ditumbak, sampai Jokowi ditangkap. Siap, siap, Fufu Fafa lengserkan. Siap, 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 siap. takbir. Coba masanya ke sini nih, depan sini nih. Ayo, nih mama pejuang mujahidah. Ayo mama, wah. Maju. Ayo, Pak, Yang Pak. mau tangkap Jokowi, ayo maju. Depan sini nih, depan sini nih. Yang Ya. mau tangkap Jokowi, yang Terus mau lagi, tangkap merapat, Jokowi, lagi, ayo. yang mau tangkap Ayo. Jokowi, ayo maju. Ya, Ibu. Wah. Ayo kita mau maju ke istana. Kalau masih laskar, dibantu laskar. Terus untuk bisa ke tengah, ke depan-depan kita nih. Kita tunggu. Kita akan mendengarkan orasi-orasi dari tokoh-tokoh kita. Tapi sebelumnya kami minta kepada para jamaah sekalian untuk bisa di depan mobil komando. Allahu Akbar. Ayo terus yang dari sebelah kanan saya nih. Semuanya ke sini, maju. Baik, saya akan bacakan dari pernyataan arahan Imam Besar dari Kota Suci Makkah. Sebelum saya bacakan, sebelum aksi reuni 411 ini diadakan, ada berbagai media yang memberitakan bahwa aksi hari ini dengan tema usut penistaan Suswono dan tangkap Fufu Fafa. Berita ini diberitakan oleh Kompas, diberitakan oleh Tempo, dan berita itu isinya bohong. Karena aksi kita adalah adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa. Betul? Betul. Saya mau tanya, apakah kita datang hari ini untuk mengusut penistaan agama yang dilakukan oleh Suswono? Karena Suswono sudah meminta maaf, kita akan bacakan pernyataan sikap dari Imam Besar. Siap dengar? Siap dengar?
Berarti saya mau tanya, tadi media Kompas benar atau bohong? Tempo benar atau bohong? Kita doain media yang suka berita bohong, kita doain mudah-mudahan medianya hancur, medianya rusak, wartawannya dapat musibah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Saudara, yang betul, hari ini aksi kita untuk adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa. Saya mau tanya, aksi kita untuk apa? Yang pertama, adili, tangkap, adili, tangkap, adili, tangkap. Siap adili Jokowi, siap tangkap Fufu Fafa. Takbir. Kalau masa udah nggak muat nggak apa-apa, mulai ngegeser. Kalau nggak muat nggak apa-apa, mulai ngegeser. Kalau nggak muat nggak apa-apa, mulai ngegeser dikit-dikit. Mulai digeser dikit-dikit. Dengarkan pernyataan pesan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab untuk reuni aksi 411 dari kota suci Mekah. Warning, waspada, aksi 411 jangan sampai ditunggangi kelompok merah pendukung Ahok untuk serang Cawagup Jakarta Suswono dan PKS dengan dalih penistaan agama dan keadilan persamaan perlakuan dengan kasus Ahok. Catat, kasus Suswono dan kasus Ahok sangat berbeda. Satu, Ahok tidak pernah mengaku salah, bahkan menantang karena dilindungi dan dibela oleh rezim Jokowi. Saat sudah terdesak, habis via demo berjilid-jilid, baru minta maaf. Itu pun dengan bahasa bias kalau dianggap salah. Sedang Suswono langsung mengaku salah dan minta maaf. Takbir. Yang kedua, Ahok sudah berulang kali menista Al-Quran dengan sengaja sejak jadi bupati di Babel, bukan sekali. Sedang Suswono baru sekali, itu pun tidak dengan sengaja, hanya terpeleset lisan dan langsung istighfar, mengaku salah serta meminta maaf, bahkan berterima kasih kepada para habaib dan ulama yang menegurnya. Alhamdulillah. Maka waspada, agenda umat utama reuni aksi 411 hari ini adalah adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa. Betul? Betul? Saya mau tanya, apa ada agenda lain dalam aksi kita? Apa ada agenda lain dalam aksi kita? Takbir. Maka satu, jangan ada penyusupan agenda politik pecah belah umat. Setuju? Setuju. 411 adalah hari persatuan, betul? Reuni 411 juga harus menjadi agenda persatuan, betul? Siap bersatu. Takbir. Yang kedua, jangan ada dukung mendukung atau jatuh menjatuhkan salah satu paslon di Jakarta. Takbir. Sehingga fokus serius agenda hari ini hanya untuk adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa. Maka semua perhatian, kalau lihat ada poster, ada spanduk yang di luar dari agenda 411, minta dengan hormat ambil, turunkan. Setuju? Setuju? Siap jaga 411, siap jaga aksi pada hari ini. Takbir. Takbir. Kami ingatkan kepada siapapun yang berorasi, Anda berorasi hanya untuk dua tema, adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa. Setuju? Setuju? Maka saya mau tanya semua hari sini, siap ikut komando? Siap taat komando? Takbir. Kita akan dengar sekaligus. Saya hanya ingin ingatkan, tim delegasi sedang berupaya untuk masuk ke istana. Kita pengen tahu apakah istana kali ini sama istana yang lalu, sama atau beda. Betul? Kira-kira rakyat boleh nggak menguji? Boleh tidak? Boleh tidak? Sekarang tim delegasi lagi bersiap untuk mengutus tim delegasi agar menyampaikan
tritular daripada 3 tuntutan rakyat tritura daripada aksi 411 yang sudah ada, yang ingin kita sampaikan kepada yang ada di istana. Maka target hari ini bagaimana tim delegasi diterima. Saya mau tanya, kalau tim delegasi enggak diterima, kira-kira mau pulang apa bertahan? Siap bertahan, siap menunggu. Angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Tapi saya mau tanya, kalau tim delegasi diterima, tritura aksi 411 diterima oleh perwakilan, oleh yang ada di istana. Saat itu kemudian kita perdengarkan delegasi untuk melaporkan. Kalau sudah diterima, sudah dilaporkan, siap pulang tertib, siap pulang tertib, takbir. Maka kita sampaikan kepada aparat untuk agar akomodatif, untuk betul-betul bisa membantu bekerja sama. Karena kita datang nggak pengen rusuh, betul? Saya mau tanya, datang kemari mau rusuh atau mau damai? Mau rusuh atau mau damai? Tapi kalaupun niat kita datang mau damai, jangan sekali-kali ganggu kita, betul? Betul? Umat Islam seperti lebah. Kalau Anda baik, kami bisa jauh lebih baik. Tapi kalau berani-berani colek kami, berani-berani ganggu kami, maka kita tidak takut untuk melawan siapapun, betul? Takbir. Makanya saya mau tanya semua, siap satu komando? Siap satu komando? Siap ikut arah ulama? Takbir. Maka kita akan dengarkan orasi demi orasi sambil kita menunggu tim. Makanya saya minta kalau bisa jauh lebih rapat, lebih bagus. Setuju? Setuju? Soalnya mata sebelah kiri saya masih sepi nih. Biasanya kalau 411 rapat gak? 411 rame gak? 411 penuh gak? Sebelah sini masih kosong nih, sebelah sini masih kosong. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sekali lagi saya mau tanya, komandonya di bawah pohon atau di mobil komando? Komandonya di bawah pohon atau di mobil komando? Siap ikut mobil komando? Siap taat mobil komando? Takbir! 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 Makanya nanti tim orasi ngadepi ke sebelah kiri. Soalnya sebelah kiri masih kosong, setuju? Kan kalau penuh enak ngomongnya kanan kiri, setuju? 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 Siap ikuti orasi? Siap tunggu tim delegasi? Kalau tim delegasi belum diterima, siap nginap? Siap nginap? Siap nginap? Takbir! Silakan para orator satu persatu siap menyampaikan daripada orasinya. Sebelum kita mendengarkan orasi dari para orator-orator kita, ada pengumuman untuk yang memiliki kijang merah. Nomor polisinya B7564AR, tolong dipindahkan segera. Kijang merah B7564AR segera dipindahkan. Terus siapa yang kehilangan kunci, nanti ke mobil komando. Kunci yang dompetnya warna coklat, kunci motor dompet warna coklat, sama ada satu kunci motor lagi nih, nggak ada gantelannya. Silakan ke mobil komando. Ayo kita dengarkan daripada orasi-orasi. Selanjutnya kita panggilkan Ustadz Khazinuddin, pengacara. Kepadanya kami persilahkan. Kepada beliau waktu dan tempat, fa'alaihi falyatafaddal. Baik. 2 biar mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak berdiri di sini kecuali kita sedang melanjutkan komitmen yang telah kita ikrarkan sebelum Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024 yang lalu, yakni komitmen untuk seret Jokowi ke penjara agar bisa diadili. Takbir. Namun dalam perjalanannya, masalah kita bukan hanya Jokowi. Jelang pelantikan Gibran Raka Buming Raka,
Ternyata kita memiliki pemimpin yang kualitasnya dari 282 juta penduduk ini, kita dipaksa menerima pemimpin bernama Fufu Fafa. Karena itu hari ini kita melanjutkan komitmen untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Takbir! Bagi umat Islam, tidak ada terminologi lain dalam kerangka menegakkan Islam kecuali menegakkan Islam itu sendiri bagian dari keadilan. Karena itu maksud daripada penegakan keadilan adalah untuk menegakkan Islam, di mana salah satu syariat Islam mengamanatkan orang-orang yang dolim, yang berbuat keji, berbuat jahat, menyengsarakan rakyat, membunuh rakyat, harus diadili dan dipenjara. Takbir! Saudara Joko Widodo telah melakukan berbagai kesalahan, kejahatan, dan kezoliman yang luar biasa banyaknya. Nih, file kejahatan saudara Jokowi ini, kalau kita print, kertasnya kita tumpuk, kasus Jokowi ini bisa sampai ke bulan. Itu karena banyaknya kejahatan, kesalahan, dan kezaliman Joko Widodo. Karena itu hari ini kita menyampaikan tuntutan agar saudara Joko Widodo ditangkap di penjara, karena penegak hukum punya wewenang menangkap untuk orang yang melakukan kejahatan yang delik pasalnya ancamannya lebih daripada 5 tahun, dan setelah itu diseret ke penjara. Takbir! Jadi kasusnya banyak. KM50 di era Jokowi kezaliman terjadi. Kanjuruan terjadi di era Jokowi. Ijazah palsu terjadi pada Joko Widodo. Karena itu kepada Bapak Kapolri saya himbau kepada Bapak sebagai aparat penegak hukum, pimpinan dari institusi Polri yang punya kewenangan menangkap ya orang dengan status melakukan kejahatan adalah institusi kepolisian. Kami rakyat biasa, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bersuara menyampaikan hak konstitusi sebagaimana diatur pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 agar Anda yang digaji dari uang rakyat, Anda yang diberi fasilitas dari uang rakyat, menegak hukum, menegakkan hukum, dan segera menangkap saudara Joko Widodo, ditahan di penjara, lalu seret ke pengadilan. Takbir! Yang kedua, kita prihatin. Di tengah rasa syukur kita, ternyata Jokowi akhirnya lengser 20 Oktober yang lalu. Kenapa kita sebut lengser? Karena sebelumnya dia minta 3 periode, minta tunda pemilu agar kekuasaannya bisa terus bertahta di istana. Akhirnya karena kita menuntut, bersuara, dan menolak narasi 3 periode ataupun tunda pemilu, lengser juga itu Joko Widodo. Tapi kebahagiaan itu ternyata hanya sebentar. Karena akhirnya kita terpaksa menerima kenyataan punya wakil presiden dengan kasus Fufu Fafa. Badan Cyber dan Sandi Nasional menurut keterangan bocor Alus Tempo telah memberikan keterangan bahwa yang dimaksud Fufu Fafa adalah saudara Gibran Raka Buming Raka. Karena itu kita menuntut agar saudara Gibran Raka Buming Raka dimajulkan. Takbir! Ini adalah konsekuensi perjuangan penegakan keadilan. Yang kedua, melawan kezaliman tidak sekedar melawan orang-orang yang zalim, tetapi juga sistem yang membuat kita dizalimi. Ini akan ada yang namanya tax holiday. Pengusaha yang kaya akan diberi libur gak bayar pajak. Sementara kita rakyat kecil tiap hari everyday tax. Tiap hari kita kena pajak. Betul atau belum? Ada Pak Pramono pengusaha kecil di Boyolali, entah memeras susu, uangnya diblokir oleh otoritas pajak. Sementara Ruslani, pemerintahan saat ini mau mewacanakan kasih lagi bagi pengusaha libur pajak atau tax holiday. Ini dolim apa dolim, saudara? Dolim apa dolim, saudara? Karena tidak ada pilihan lain dalam pemerintahan yang sekuler ini untuk menutup biaya mengelola pemerintahan kecuali dengan pajak. Sementara APBN kita di 2025 ini sudah disusun defisit sebesar 600 triliun rupiah. Dan APBN kita modalnya dari pajak,
Kalau ada yang kurang, defisit ditutup pakai utang, dan utang itu pakai riba. Inilah kedoliman-kedoliman yang membuat kita tidak pernah merasakan kesejahteraan di negeri ini, meskipun kekayaan negeri ini luar biasa. Karena itu sebagai bagian dari seruan keadilan di negeri ini, yang mayoritasnya penduduknya muslim, saya serukan kepada Presiden yang baru, Saudara Bapak Prabowo Subianto, agar melakukan nasionalisasi di sektor pertambangan yang dalam Islam itu terkategori al-milkiyatul amah, haram bagi pribadi, korporasi, apalagi asing dan asing yang jadi kaya raya karena tambang kita. Saya sudah hitung 4 sektor pertambangan saja, batu bara, nikel, emas, dan gas, itu potensi pendapatannya 4.212 triliun per tahun. Ini gede atau gede sekali? Gede atau gede sekali? Sementara APBN kita disusun hanya sekitar 3.000, sekian triliun. Kira-kira cukup gak nutup APBN? Perlu majekin rakyat lagi gak? Tidak perlu. Tapi karena kezoliman sistem yang tidak menerapkan syariat Islam inilah kekayaan yang Allah karuniakan untuk negeri ini yang gak pernah ditanam oleh Luhut bin Sarpanjaitan. Saya mau tanya, Luhut bin Sarpanjaitan itu memanen batu bara. Dia nanam batu bara gak? Siapa yang menciptakan batu bara? Allah. Hukum siapa yang mengatur batu bara? Hukum Allah. Dan hukum Allah telah menyatakan batu bara, minyak, gas, dan harta yang termasuk al-milkiyatul amah, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna surakau fi salasi bil ma wal kala wan nar. Dan di hadis yang lain ada matan atau redaksi wasamanu waromun. Para ulama mengistimbat dalil bahwa harta-harta yang sumber energi air, api, yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abyad bin Hamal, yang ketika itu beliau meminta tambang garam, al-milha, kepada Rasulullah. Awalnya dikasih, tapi begitu tahu depositnya melimpah, lalu seorang sahabat bertanya, atadri ya Rasulullah, innama kotok talahu malahid. Ya Rasulullah, engkau tahu apa yang kau kasih sama Abyad bin Hamal? Sesungguhnya engkau memberikan tambang garam seperti air yang mengalir yang depositnya melimpah. Karena itu, menurut aturan Allah yang menciptakan batu bara, yang menciptakan minyak, yang menciptakan gas, yang menciptakan emas, pengelolaan sumber daya ini harusnya oleh negara selaku wakil rakyat dan manfaatnya dikembalikan kepada seluruh rakyat selaku pemiliknya. Karena itu harusnya Bapak Prabowo dalam kinerja 100 ini melakukan nasionalisasi, mengambil alih seluruh tambang dari individu, swasta, korporasi, dan asing untuk membiayai APBN dan memenuhi hajat rakyat yang menjadi kewajiban negara. Takbir! Dan terakhir, ini tuntutan yang tidak boleh kita anggap berhenti sampai di sini. Karena kita tahu bahwa kedoliman itu juga melakukan upaya untuk mempertahankan diri atas segala kedolimannya. Kalau hari ini aksi belum dipenuhi tuntutannya, maka tidak boleh berhenti, harus ada aksi selanjutnya. Kalau hari ini aksi belum dianggap punya kekuatan untuk mendobrak, maka kita harus lakukan aksi-aksi selanjutnya agar tuntutan umat menegakkan keadilan dan menghukum siapapun yang berbuat zalim tanpa terkecuali Saudara Joko Widodo bisa ditegakkan. Setuju? Adili Jokowi, setuju? Makjulkan Fufu Fafa, setuju? Siapa itu Fufu Fafa? Siapa itu Fufu Fafa? Siapa itu Fafa Fafa? Apakah kita ridho punya pemimpin kalibernya Fufu Fafa? Apakah kita mau dipimpin 5 tahun oleh Fufu Fafa? Karena itu kita menuntut majulkan Fufu Fafa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Saudara, kalau andai kata Bapak Prabowo makzulkan wakil presidennya, kira-kira senang nggak? Senang nggak? Berarti Bapak Prabowo tegas betul. Tapi kalau nggak dimakzulkan, kita sudah kumpul di sini, nggak dimakzulkan, berarti Prabowo adalah titipan Jokowi. Betul, betul, betul. Takbir. Allahu Akbar. Sebelum orasi selanjutnya, panggilan kepada Ustadz Adi dan Alwi untuk ke mobil komando. Ustadz Adi, Ustadz Alwi, Ustadz Kembar ke mobil komando. Silakan. Selanjutnya kita panggilkan Ustadz
Marwan Batubara dari petisi 100, kepadanya kami persilahkan. Agung. Kepada Ustadz Marwan Batubara, fa'alaihi falyatafaddal. Ustadz Marwan Batubara. Ustadz Agung. Marwan Batubara. Ustadz Adi, Ustadz Alwi, Ustadz Persiapan Kemar untuk ke mobil selanjutnya komando. Ustadz Rijal Fadilah, tokoh nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, hari ini kita berkumpul memperingati kegiatan kita pada tanggal 4 November beberapa tahun yang lalu, dan itu berturut-turut. Apa maksudnya? Maksudnya salah satu adalah kita berkumpul untuk menuntut tegaknya keadilan dan tumbangnya kezoliman. Nah, hari ini kita kembali berkumpul dengan tuntutan yang sama, yaitu agar keadilan ditegakkan, hukum ditegakkan, dan kezoliman itu bisa ditumbangkan. Nah, ternyata selama 10 tahun Presiden Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, itu kezolimannya sudah sangat banyak. Hukum diinjak-injak. Terlalu banyak undang-undang, peraturan, bahkan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang dilanggar dan dikangkangi oleh yang namanya Joko Widodo. Karena itu, kita sudah cukup lama menuntut agar terjadi proses pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Nah, ternyata beliau bisa lolos sampai tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu. Bisa lolos ini, pengkhianat konstitusi, pelanggar undang-undang, dan pelaku kezoliman. Kenapa bisa begitu? Karena Joko Widodo berpolitik dengan menghalalkan segala cara. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan politik sprindik, menyandra lawan-lawan politik untuk tidak bertindak menentang keinginan dan agenda-agenda Jokowi. Partai-partai yang besar, para pemimpin partai yang sangat berpengalaman seperti Golkar misalnya, ketuanya itu beberapa bulan yang lalu dipaksa lengser. Dengan cara apa? Dengan cara politik sprindik. Sedikit saja menentang agenda dan kepentingan Joko Widodo, maka pimpinan partai Golkar itu disuruh turun secara sukarela. Kenapa? Karena sudah disiapkan sprindik. Kalau Anda berani melawan agenda Jokowi atau agenda saya, maka Anda akan masuk penjara. Itulah yang dialami oleh Golkar, dan partai-partai lain juga mengalami hal yang sama, yaitu yang namanya PAN, ya, kemudian Demokrat. Saya kira Nasdem dan sebagainya itu sama. Mereka diancam dengan kasus-kasus korupsi, dugaan korupsi, untuk mengikuti, untuk patuh kepada agenda dan keinginan Joko Widodo. Itulah yang sudah terjadi. Maka dia bisa lolos dari proses pemakzulan yang sudah kita tuntut sejak 2 tahun yang lalu. Petisi 100 sudah
mengangkat isu ini pada bulan Juli 2023 agar proses pemakzulan itu bisa terlaksana. Kenapa? Karena delik atau alasan atau pelanggaran yang dilakukan terhadap konstitusi sesuai pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya sudah cukup untuk terjadinya proses pemakzulan, tapi partai-partai tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Karena politik kotor yang dimainkan oleh Joko Widodo. Siapa saja partai yang coba-coba mulai menggagas angket, misalnya yang terjadi saat angket minyak goreng ya 2022, atau angket pemilu curang 2024 misalnya, maka partai itu siap-siap untuk diproses secara hukum, orang-orangnya atau malah pemimpin-pemimpinnya. Inilah yang terjadi, maka Joko Widodo itu lolos. Tapi bukan berarti kalau sudah lengser Joko Widodo bisa hidup tenang, ya. Karena itulah kita berkumpul dan terus menuntut. Apa tuntutan utama kita kepada Joko Widodo? Adalah tangkap dan adili Joko Widodo. Setuju? Oke, nah selanjutnya kita melihat misalnya kejahatan Jokowi. Bagaimana bukan cuma mengendalikan partai, tapi juga lembaga-lembaga tinggi negara. Mulai dari DPR sampai ke MK. Untuk apa? Untuk meloloskan anak yang sebetulnya tidak qualified secara konstitusi dan undang-undang untuk menjadi calon wakil presiden. Tapi kembali lagi, politik sprindik, politik sandra dimainkan oleh Jokowi, maka loloslah yang namanya Fufu Fafa, bahkan sampai sekarang menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Tapi karena memang diangkat atau menjadi wakil presiden tidak sesuai dengan konstitusi dan undang-undang pemilu, terutama pasal 169, maka kita menuntut agar terjadi proses pemakzulan terhadap Gibran. Nah, inilah tuntutan kita yang kedua, yaitu agar DPR, MPR, DPD segera memulai proses pemakzulan Gibran, karena ini konstitusional, karena negara ini negara hukum. Nah, yang terakhir sekali yang saya ingin katakan adalah bahwa ternyata politik sandra menyandra, politik sprindik juga diterapkan oleh Joko Widodo kepada Presiden Prabowo. Maka jadilah bahwa kabinet merah putih yang dipimpin Prabowo itu justru lebih banyak menteri dan wakil-wakil menterinya itu adalah orang-orang Jokowi. Ya, karena itu dengan 3 masalah besar ini, yaitu bahwa Joko Widodo harus ditangkap dan diadili, yang kedua supaya Gibran segera dimakzulkan, yang ketiga supaya Prabowo menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menegakkan hukum dan keadilan. Kita menuntut supaya politik sprindik ini diputus sebagai lingkaran setan yang tidak akan bisa negara ini maju dan berkembang tegaknya hukum dan keadilan sepanjang politik sprindik masih tetap dijalankan. Nah, kita berharap dan rakyat akan berada di belakang Prabowo jika berani memutus politik sprindik yang sudah ditebar oleh Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Terakhir sekali, saya kira kita siap untuk menuntut agar Presiden Prabowo segera dilengserkan kalau tidak berani melawan politik sprindik yang diterapkan oleh Joko Widodo. Tapi sebaliknya, kita rakyat akan terus melakukan aksi-aksi terutama ke DPR supaya proses pemakzulan Gibran itu bisa dimulai. Artinya bahwa seluruh partai-partai yang tersandra itu harus berani tampil kalau perlu memecat pemimpin-pemimpinnya yang terduga koruptor, mengganti dengan yang bersih, lalu proseslah
Gibran untuk segera dimakzulkan agar kita punya pemerintahan yang lebih baik ke masa depan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Azan asar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه دائمة آتي سيدنا محمد وسلم الفضيلة وشرف ودرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sekali lagi sebelum kita lanjutkan ada pengumuman kijang merah, kijang berwarna merah dengan nomor polisi B7564AR tolong dipindahkan segera. Kijang berwarna merah dengan plat polisi B7564AR segera untuk dipindahkan. Silakan yang belum punya wudhu, berwudhu. Untuk sama-sama kita sholat asar berjamaah. Tolong kepada tim untuk menggelar terpal atau karpet untuk laksanakan sholat asar berjamaah. Dan meminta kepada Habib Zain bin Umar Alatos untuk menjadi imam sholat asar. Beliau adalah Ketua Tanfizi Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta.
Baik. Untuk Imam Habib Zain. Habib Zain, imamnya Habib Zain bin Umar Alatas, Ketua DPD DPI DKI. Habib Zain udah siap? Yuk, Habib Zain udah siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
ورحمة الله. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المؤمنين. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المؤمنين. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المؤمنين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجاد منك الجاد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا أنت مولانا. سبحانك سبحان الله. سبحان الله العظيم وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي حال ونعمة يا كريم. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة بنية القبول وإلى حضرة رسول والبطول وأمها وبعلها وبنيها ومحبيها بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم. الرحمن محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصواب على آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم يا ولي كل خير ويا معطيا لكل خير ويا متفضلا بكل خير، صل على سيدنا محمد إمام أهل الخير صلاة تفتح لنا بها أبواب كل خير وتغلق علينا بها أبواب كل دير، وعلى آله وصحبه وأتباعه على كل خير. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشافع يوم الحساب صلاة تنصر بها الحبيب محمد رزق بن حسين سهاب ومن معه من الإيال والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه أولي الألباب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الظالمين، وانصرنا على القوم المنافقين، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول. Kembali lagi ke posisi semula. Takbir. Kurang kompak, takbir. Kurang semangat, takbir. Sallu ala nabi.
Baik, setelah sholat asar kembali merapat dan tolong kepada tim petugas untuk melipat karpet sholat, kembalikan ke posisi, dan kepada seluruh peserta aksi silakan merapat kembali ke mobil komando. Kita akan dengarkan orasi demi orasi dari para tokoh-tokoh kita yang hadir. Alhamdulillah masih ada Pak Rizal Fadilah, masih ada Bang Damai Hari Lubis, masih ada Ibu Kurnia, masih ada Ibu Jati, masih ada Ibu Ida Kusdianti. Ayo mama yang disebut segera merapat. Pak Egi, Bang Egi mana Bang Egi? Ya merapat, merapat. Ada dari Api Jabar, Ustadz Asep Saripudin dari Bandung. Ayo, kepada tokoh-tokoh yang sebut, silakan merapat ke mobil komando. Sekali lagi dipanggil untuk Ustadz Adi Alwi. Ustadz Adi Alwi, Ustadz Kembar merapat. Ayo. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ya baik, kita akan dengarkan orasi dari Ustazah Nurdianti Akmal lebih dahulu. Walaupun di usianya yang senja, namun semangatnya nggak kalah sama pemuda. Takbir! Bunda umurnya berapa sekarang? Subhanallah, Januari besok 75. Ustazah Nurdianti Akmal, takbir! Ayo, 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 yang masih muda jangan kalah sama Bunda. Ustazah Nurdianti Akmal, walaupun usianya sudah 75 tahun, semangatnya luar biasa. Beliau selalu istiqomah hadir dalam setiap aksi bersama ulama. Takbir! Semoga Allah berikan kita keistiqomahan seperti beliau. Pada Bunda Ustazah Nurdianti Akmal, kepadanya dipersilakan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa azza jundahu. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul a'la. Ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. As-sadiqul awfa. Anak-anakku, saudara-saudaraku, para ulama, para asatid, seluruh yang hadir pada hari ini, termasuk anak-anakku polisi yang sedang menjaga keselamatan kita semuanya. Mudah-mudahan aksi kita ini mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya, untuk bangsa Indonesia, khususnya untuk umat Islam di Indonesia dan umat Islam di Palestina, umat Islam dimanapun mereka berada. Anak-anakku, saudara sekalian, hari ini kita memperingati Milad 4/11. Teringat kita berapa tahun yang lalu kita berkumpul bersama-sama untuk menuntut keadilan. Kita ingin menuntut dihentikannya kezaliman dan kezaliman. Hari ini masih kita berada di tempat yang seperti ini, tentu saja untuk yang pertama
kita sudah punya presiden yang baru, Bapak Presiden Prabowo, yang saat ini beliau adalah seorang jenderal, seorang ABRI yang sangat taat kepada sabda marganya, yang sangat cinta pada tanah airnya. Anak-anakku, kita doakan agar presiden kita ini berani bersikap sebagai seorang jenderal, jenderal yang jujur, jenderal yang beragama Islam. Kita sudah tahu waktu ditanyakan oleh orang, apa mangkana mu'minan kamangkana fasikol layas tahun, apakah sama orang yang beriman dengan orang yang kafir? Kata Allah, tidak sama. Amaladina amanu, yang namanya orang beriman dan dia beramal soleh akan diberikan oleh Allah surga tempatnya nanti sebagai tempat tinggal yang nikmat. Wamal fasaku, orang yang fasik, yang tidak menerima agama dengan benar, agama Islam tidak dilaksanakannya dengan sebenar-benarnya, tempatnya adalah di neraka jahanam. Kita tahu Bapak Presiden Prabowo adalah seorang yang beragama Islam, dan kemarin kita lihat sepak terjangnya seluruh calon menteri-menterinya diadakan semacam training. Kalau kita dulu di pelajar-pelajar Islam diadakan basic training, advance training untuk menjadi calon pemimpin. Mudah-mudahan latihan kepemimpinan yang dilakukan oleh Bapak Presiden akan menunjukkan menteri-menterinya mudah-mudahan tidak seperti menteri yang lalu. Menteri yang lalu banyak yang apa, anak-anakku sekalian? Banyak yang korupsi, banyak yang koruptor, betul atau tidak? Kita doakan menteri yang sekarang mudah-mudahan akan membasmi koruptor-koruptor tersebut. Amin ya rabbal. Mestinya anak-anakku sekalian, kalianlah yang harus menjadi anggota DPR. Kalianlah yang harus jadi anggota MPR. Kenapa? Karena kemarin ibu dengar DPR RI sudah mengesahkan apa yang disahkan, yaitu calon presiden dan calon wakil presiden setuju 100%. Masya Allah. Saya tanya sama pimpinan DPR, Bapak, kok nggak ada sih yang minder head nota, yang tidak setuju? 100% setujunya. La ilaha il. Tidak ada yang berani menegakkan kebenaran. Tidak ada yang berani menegakkan kebenaran. Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Jangan takut dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Anak-anakku sekalian, bersiap-siaplah kalian menjadi calon-calon pemimpin di negeri ini, karena kalianlah yang mudah-mudahan tidak takut pada orang-orang yang jahat, tidak takut pada orang-orang yang zalim, walaupun punya kekuasaan seperti apapun juga. Mudah-mudahan kalian yang hadir di sini, bapak-bapak polisi kita adalah orang-orang yang beriman takut kepada Allah. Apa yang kita kerjakan sekarang ini ada videonya Allah memvideokan kita semuanya. Mudah-mudahan kita dalam rangka berjihad fisabilillah. Siapa yang berjihad fisabilillah? Siap berjihad fisabilillah? Mari kita berjihad untuk menegakkan keadilan, membasmi kezaliman. Kezaliman harus kita habisi. Tidak boleh ada